Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbingi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi dan Allah rahmati. Alhamdulillah, mari tidak henti-hentinya senantiasa kita bersyukur atas seluruh limpahan kenikmatan yang senantiasa Allah berikan di dalam kehidupan yang singkat ini, sehingga kita bisa merasakan betapa banyak kenikmatan yang kita jumpai di dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kenikmatan itu mampu menjadikan sebab tambahnya kebahagiaan di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat nanti. Maka di saat nikmat telah Allah berikan kepada kita, bagaimana kita berusaha untuk mensyukurinya. Jangan sampai kesyukuran kita itu gagal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat nikmat kita dapatkan, bahwasanya kita harus paham, nikmat itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gagal di dalam bersyukur adalah di saat dia mendapatkan kenikmatan, seolah-olah kenikmatan itu adalah dari hasil jerih payahnya, seolah kenikmatan itu dari hasil ilmunya, seolah kenikmatan itu dari hasil kecerdasannya. Itulah orang yang gagal bersyukur. Maka di saat kita menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur, mudah-mudahan Allah senantiasa memperhatikan di dalam teras kehidupan kita, sehingga Allah akan menambahkan limpahan kenikmatan yang belum kita dapatkan, baik dalam kehidupan dunia, perjalanan kita menuju kampung akhirat, ataupun kenikmatan nanti pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan surganya kepada kita. Maka pastilah kita harus senantiasa menambahkan kesyukuran kita dengan cara kita senantiasa memperbaikinya. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini bukan tanpa sebab. Tapi diutusnya Rasulullah untuk menjadikan suri teladan, untuk menjadikan contoh di dalam kehidupan kita ini, sehingga orang yang mencintai Rasulullah maka dia akan mengikuti setiap inci apa yang telah Rasulullah sampaikan di dalam risalahnya, sehingga kita termasuk umatnya yang kita harapkan nanti pada saatnya kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah, itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya, Ustaz Junianto tidak bisa hadir ya, karena ada kepentingan di luar kota, sehingga saya disuruh untuk mengganti. Bareng-bareng kita belajar bersama-sama nggih Bapak Ibu. Nggih. Pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar bersama. Tema yang akan saya bahas adalah hulul. Ngetos hulul? Ngetos nggih. Menawi pun panjenengan pun angsal materi niki nggih, mengingatkan kembali nggih. Yang belum mendapatkan, ayo kita belajar bareng-bareng di sore hari ini. Pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah materi tentang hulul. Apa itu hulul? Ya. Kadang mungkin ini menjadikan sebuah bahasa yang jarang kita dengar di dalam kehidupan kita, menjadikan kosakata yang mungkin baru kali ini mungkin di dalam kita mendengar ternyata ada kosakata yang namanya hulul. Nah, ternyata ini menjadikan sebab manusia itu masuk ke dalam neraka gara-gara hulul. Nah, ya. Maka perlu kita ketahui apa itu hulul. Karena saking besarnya kita harus mengetahui, karena kita paham
dampak dari hulul itu adalah salah satunya bisa menyebabkan manusia masuk ke dalam pintu neraka. Nah, maka disinilah mari kita belajar bersama-sama itu hulul. Nah, kita lihat kata hulul. Kata hulul atau al-hulul. Nah, secara umum itu digunakan untuk setiap pengambilan harta oleh seseorang dengan cara berkhianat. Pengambilan harta itu macamnya banyak, bisa uang, bisa alat, bisa benda, ya, dengan cara berkhianat, atau tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanatkan. Nah, itu hulul. Jadi hulul itu adalah pengambilan harta dengan cara berkhianat. Berarti sering kita sebut dengan apa istilahnya? Yang panjenengan dapati ngambil harta dengan cara berkhianat. Nah, salah satunya adalah macamnya adalah bentuk dari hulul itu sendiri adalah salah satunya adalah korupsi, suap, manipulasi, mencuri. Nah, mencuri pun kalau dia diberikan amanah maka mencurinya dalam kategori hulul. Oke, dalam kategori hulul, mengambil harta dengan cara berkhianat. Mbok nate dihianati, mbok nate bu, mbok nate dihianati, napa ampun nate dihianati tapi panjenengan mboten ngertos nggih. Nak ngertos pripun? Seseorang dihianati, kok tahu bagaimana rasanya? Ya, kecewa ya. Nah, inilah hulul yang menjadikan sebab manusia dapat masuk ke dalam api neraka, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu sangat benci dengan yang namanya pengkhianat. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, ya, innallaha la yuhibbul hasinin, hainin, ya, innallaha yuhibbul hainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ternyata kita kalau dihianati kan juga tidak suka, karena khianat itu sendiri adalah sesuatu bentuk yang menikam dari belakang. Dan ternyata hulul adalah salah satu bentuk perbuatan yang berkhianat dengan mengambil harta dari seseorang yang telah mempercayakannya melalui amanat, melalui amanah. Saya kasih amanah kepada kamu. Tok kasih amanah. Pada saat memberikan amanah ternyata yang dikasih amanah tadi mengkhianati dengan cara mengambil harta bendanya di dalamnya. Ini adalah salah satu kategori yang dinamakan dengan hulul, yang sekarang yang sedang fenomenal dan sedang ngetren di dalam panggung dunia saat ini adalah korupsi. Itu bagian dari perbuatan hulul yang mungkin nominalnya terlihat besar, ya. Korupsi, kalau bicara masalah korupsi mesti nominalnya besar, ya. Tapi yang paling 1.000 perak, 2.000 perak mungkin belum dianggap korupsi. Padahal nanti nilainya pun akan sama, yaitu berkaitan dengan namanya hulul itu sendiri. Maka dalam ayat yang lain disampaikan di sini, wa ma kana lin nabi ayakhula wa ma yakhlul ya'ti bima khala yaumal qiyamah. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya. Maka dalam konsep hulul ini sendiri, maka fenomena yang terjadi pada zaman Rasulullah adalah pada saat terjadinya penggelapan atau pengkhianatan terhadap ghanimah. Ghanimah itu adalah harta didapatkan dari peperangan, ya. Maka pada saat itu nanti ada kisah-kisah yang ada itu beberapa orang-orang yang mengkhianati sehingga mengambil harta-harta ghanimah yang didapatkan dari hasil peperangan tersebut. Nah, maka di sini disampaikan Rasulullah itu tidak mungkin dia berkhianat. Rasulullah adalah orang yang sangat adil. Nah, maka disinilah pada saat hulul itu terjadi di dalam kalangan mereka pada saat itu zaman Rasulullah berkaitan dengan ghanimah itu sendiri, maka di sini ada sebuah kisah yang sangat menjadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Di dalam sebuah hadisnya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW
berdiri di hadapan para sahabat pada saat itu, ya. Dia menyampaikan tentang hulul, yaitu mengambil harta dengan cara rampasan perang, dengan cara berkhianat pada saat belum jatahnya untuk dibagikan. Itu kalau ghanimah itu sendiri kalau didapatkan nanti ada bagian-bagian tersendiri. Belum sempat untuk dibagi-bagikan kok ada yang mengambil, maka itu namanya mengambil yang disebut dengan hulul, berkhianat. Mengambil tidak sepengetahuan atau tidak sekehendak pemimpin pada saat itu, yaitu Rasulullah pada saat itu yang membagi-bagi harta ghanimah, tapi dia mengambil pada saat belum dibagi. Cara papannya nyolong, tapi itu adalah bagian dari amanat di dalam sebuah perjalanannya, ya. Maka pada saat itu Rasulullah menyampaikan, beliau memperingatkan besarnya dosa pada saat seseorang itu terjebak dalam pintu hulul. Apa yang disampaikan Rasulullah? Kisah yang pertama, Rasulullah bersabda, sungguh akan kutemui salah seorang dari kalian pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat akan ditemui salah seorang di antara kalian, ya, yang di tengkuknya ada seekor kambing yang mengembik, ya. Di tengkuknya ada seekor kuda yang meringkik, sambil dia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Apa jawaban Rasulullah? Ya, gini, aku sudah menyampaikan kepada kamu ketika di dunianya. Jadi pada saat hari kiamat nanti ada seseorang yang manggul kambing di lehernya, memanggul kuda di lehernya, padahal pada saat itu dalam kondisi yang mencekam. Aibnya dibuka, tidak dibuka di dunia, aibnya dibuka di dalam kehidupan di akhirat nanti. Ini adalah salah satu orang yang melakukan perbuatan hulul, mengambil harta tanpa sepengetahuan atau dia berkhianat dari apa yang dia ambil. Ini kisah yang dicontohkan, dikisahkan oleh Rasulullah. Pada saat itu juga, dan kutemui, ya, seorang yang di atas tengkuknya ada sebongkah emas, ya, dan perak. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Lalu aku jawab, aku tidak berkuasa sedikit pun terhadapmu. Aku sudah menyampaikan kepadamu ketika di dunia. Ada orang yang mengambil bongkahan emas dan perak pada saat ghanimah itu sudah didapatkan dan belum dibagikan, ada yang mengambil, diambil. Di hari kiamat akan dipanggulkan di atas tengkuknya. Inilah bahaya ghanimah. Dan kisah lagi disampaikan, dan kutemui seseorang yang di atas tengkuknya ada lembaran kain, sembari berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Maka Rasul menyampaikan, lalu aku katakan, aku tidak berkuasa sedikit pun terhadapmu, aku sudah menyampaikan kepada kamu ketika di dunia. Apa yang disampaikan Rasulullah? Jangan mengambil dengan cara berkhianat. Barang siapa yang mengambil sesuatu dari harta ghanimah yang tersebut di atas sebelum dibagikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya, ya, atau mengambil dari baitul mal tanpa seizin imamnya, tanpa seizin pemimpinnya, atau dari zakat yang dikumpulkan untuk orang-orang fakir, pada hari kiamat akan datang dengan memikul di lehernya. Inilah ancamannya yang sangat mengerikan sekali. Maka di sini disampaikan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu addul lahiyata wal mahita wa iyyakum wal khulula fa innahu arun ala ahlihi yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, serahkanlah walau hanya benang dan jarum. Benang nilainya pinten, Bu? Dom regane pinten? Okay. Makanya kalau kita kadang mengatakan korupsi itu nominalnya gede, ternyata kalau mengambil jarum jadinya pada baik, hulul. Disampaikan oleh Rasulullah, dengan hanya benang dan jarum, dan berhati-hatilah kalian dengan hulul, karena hal itu merupakan aib atas pelakunya pada hari kiamat. Diberi amanah mengambil hanya satu helai jarum atau satu helai benang,
itu pun termasuk yang namanya hulul. Tapi kadang nak boten ngertos nggih rasane biasa mawon. Napa malih angger tengkan kantoran pala kesempatan nggih kepentingane dewek nang kantorana. Kadang kayak gitu. Kenapa? Tidak paham, tidak mengerti. Makanya kalau saya sampaikan, saya hidup di kantoran, maka saya hati-hati. Betul. Terlebih berkaitan dengan masalah ballpoint misalnya. Mana yang akan saya gunakan untuk sendiri, mana yang saya gunakan untuk kepentingan kantor saya. Kenapa? Saya tahu dan berusaha. Walaupun kadang juga terlupa. Tinggal ngenggo kesasar. Dia harus nulis kesasar. Ya kembalikan lagi dengan astagfirullahaladzim. Kenapa? Saking kehati-hatiannya disampaikan oleh Rasulullah hanya sehelai benang dan hanya satu jarum, itu pun menjadikan sebab itu adalah perbuatan hulul. Naudzubillah. Ada kebanyakan orang yang justru senang dengan mengeruk harta, mengeruk kekayaan dari amanah yang dia percayakan, ya, untuk kepentingan dirinya. Nah, ini yang harus kita waspadai di dalam kehidupan kita. Barangkali pernah di dalam kehidupan kita mengalami hal yang semacam itu. Inilah bagian dari pengertian dari hulul. Ternyata nilainya itu tidak seberapa yang kita ambil, tapi justru dampaknya adalah sesuatu yang luar biasa. Oke. Nah, jadi nak wonten tiyang korupsi panjenengan ampun iri, seneng ya kayak korupsi, kerjane tingkrang tapi ngerti duitnya segudang. Nggak usah iri. Kalau dia melakukannya itu karena berkhianat, yang disebut dengan korupsi itu kan berkhianat. Gimana? Dia mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi berkhianat, membelakangi. Itu adalah salah satu perbuatan hulul. Dalam hadis yang lain disampaikan dari Adi bin Amirah Al-Kindi radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan atau urusan, lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah hulul, belenggu atau harta korupsi yang dia dapatkan, yang akan dia bawa pada hari kiamat. Makanya beruntung yang mungkin di dunianya ditegur oleh Allah. Dengan cara apa? Konangan. Bersyukur harusnya, karena ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau di dunia tidak ditegur, padahal mungkin kalau kita lihat yang melakukan itu banyak, tapi tidak ditegur oleh Allah, nanti di hari kiamat akan menjadikan aib. Kenapa? Akan dipikulkan di tengkuknya nanti. Coba kalau yang dikorupsi itu triliunan, berapa kalau diuangkan bisa ruangan dipikulkan seperti apa? Coba dibayangkan. Aibnya akan dibuka di hari kiamat. Ya. Adi bin Amirah berkata, maka ada seorang lelaki hitam dari Ansor berdiri menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah aku melihatnya. Pada saat itu lelaki Ansor tersebut mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, copotlah amanah saya, intinya jabatan saya, amanah yang diberikan oleh Rasulullah supaya dicopot. Maka Rasulullah menyampaikan, loh kenapa begitu, intinya seperti itu. Saya mendengar bahwasanya panjenengan itu ngendika seperti yang saya sampaikan tadi di atas. Maka Rasulullah pun menjelaskan sekalian. Maka kemudian ya Rasulullah menyampaikan, ya, barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan, maka hendaklah dia membawa seluruh hasilnya, sedikit maupun banyak, kemudian apa yang diberikan kepadanya silahkan boleh diambil, tapi kalau tidak harus diberikan semuanya, karena itu adalah bagian dari amanah. Nah, dalam kisah yang lain dari Zaid bin Amir bin Nufail radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah secara dolim, maka Allah akan mengalungkan di lehernya pada hari kiamat nanti ya dengan setebal 7 lapis bumi. Masya Allah, hanya sejengkal tanah. Mulane ampun sami rebutan tanah, gara-gara wates tanah pada tukaran, gara-gara wates tanah pada gelutan. Padahal coba
di dalam hadisnya. Allah akan mengikatkan di lehernya setebal 7 lapis bumi. Coba dibayangkan 1 lapisnya bumi itu seperti apa. Hanya gara-gara masalah tanah. Gitu. Dalam kisah yang lain, saya banyak kisah-kisah yang ada karena sangat penting untuk pembelajaran di dalam kehidupan kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kami menaklukkan Khaybar dan tidak kami peroleh ghanimah berupa emas dan tidak pula perak. Tapi ghanimah yang didapatkan adalah berupa sapi, unta, perbegalan. Maka pada saat berperang itu musuh kalah, maka harta yang ada di situ adalah harta ghanimah, menjadi yang menang. Maka di situ yang didapati itu tadi berupa hewan-hewan tadi, ya, ada kambing, ada unta, ya, dan tidak dijumpai emas dan perak di dalamnya. Maka di sini, ya, kemudian kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Wadil Qura, dan beliau ditemani seorang budaknya yang bernama Mid'am. Mid'am itu adalah budak yang diberikan kepada Rasulullah. Pada saat menurunkan ghanimahnya dari hewan tunggangannya, Mid'am itu kena panah dan mati. Maka para sahabat itu menyampaikan senang temennya Mid'am, ya, mendapatkan mati syahid. Nah, tapi apa yang disampaikan Rasulullah? Rasulullah SAW menampik ucapan para sahabat. Di saat para sahabat menyampaikan Mid'am itu mati syahid, maka disangkal oleh Rasulullah, ditampik perkataannya bahwasanya menerangkan bahwasanya tadi budaknya adalah mati syahid. Apa yang disampaikan Rasulullah? Demi zat yang diriku berada di tangannya, bahwasanya kain yang diambilnya saat perang Khaybar dari barang-barang ghanimah yang belum resmi dibagi, maka akan menyalakan api baginya. Gawa kain dari harta ghanimah yang belum dibagi, mencuri dari ghanimah yang belum dibagi, berkhianat dengan cara mengambil kain yang ada, ternyata menjadikan sebab dia tidak mati syahid, tapi justru menjadikan sebab apa yang dia bawa itu akan menjadikan sumber menyalanya api neraka. Hanya sebatas kain. Kalau kita tahu, ya emoh, kan kayak gitu ya. Nek ngerti emoh. Makanya hati-hati di dalam kehidupan kita, harus kita pelajari, salah satunya dengan ilmu yang akan menuntun di dalam kehidupan kita itu akan mengarahkan mana yang harus kita tempuh dan mana yang harus kita tinggalkan. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga ada kisah-kisah yang lain. Dari Abdullah bin Amru berkata, ada seseorang yang ditugaskan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga harta rampasan perang yang bernama Kirkirah. Kemudian dia meninggal dunia. Lalu beliau Rasulullah SAW berkata tentang orang ini, dia di neraka. Maka orang-orang pergi untuk menengoknya karena Rasulullah menyampaikan orang ini di neraka. Ternyata mereka temukan ada barang curian, yaitu baju selimut yang dicurinya dari harta ghanimah, hanya gara-gara mencuri selimut dari harta ghanimah yang belum dibagikan, maka itu masuk dalam kategori khulul. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kisah-kisah yang lain. Nah, maka kita ambil pelajaran bahaya khulul. Khulul itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Hanya sekedar 1 jarum saja itu menjadikan sebab pembalasan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena khulul. Dan kita harus refresh di dalam kehidupan kita, barangkali kita pernah mendapatkannya atau kita pernah mengalaminya hal-hal yang semacam itu. Mengambil sesuatu karena berkhianat. Kita bekerja di suatu tempat, tanpa sadar kita mengambil, dan yang mempekerjakan kita tidak tahu, itu adalah termasuk kategori khulul, hanya pun dengan 1 jarum. Maka jangan senang di saat seseorang itu membawa oleh-oleh. Banyak sekali ya oleh-olehnya, ya, ternyata mengambil dari juragan yang tidak tahu untuk diambilnya, maka itu adalah salah satu perbuatan khulul. Kita lihat bahaya khulul. Beberapa bahaya khulul diantaranya yang pertama, pelaku khulul atau korupsi akan dibelenggu. Ini bahaya yang pertama. Atau ia akan membawa hasil korupsinya pada hari
kiamat. Oke. Hasil korupsinya kalau uangnya sudah untuk dibelikan tanah, coba dibayangkan, tuku tanah oleh sambrah ambrah, nanti akan dihinakan dari kiamat, akan dipikulkannya. Coba dibayangkan. Ini adalah sesuatu yang kadang menjadikan kita itu miris di dalam hati kita. Sebagaimana disampaikan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 161 tadi, dan hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Amirah, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mengambil sesuatu daripadanya, yaitu harta zakat di sini, melainkan dia akan datang pada hari kiamat membawanya di lehernya. Jika yang dia ambil seekor unta, maka unta itu bersuara pada saat dibawanya di hari kiamat, bersuara. Coba dibayangkan, ya. Jika yang diambil seekor sapi, maka sapi itu pun bersuara. Atau jika yang diambil seekor kambing, maka kambing itu pun bersuara. Subhanallah. Agi ora mau nih be isine pol ditambahi mau nih. Ya. Ini bahaya hulul, ya, yang harus kita tahu. Ini akan menjangkiti di dalam kehidupan seseorang kalau kita tidak paham, karena notabene hawa nafsu itu akan mengarahkan pada sesuatu yang menjadikan hawa nafsunya itu senang. Itu hawa nafsu. Oke. Tapi kalau dibentengi dengan keilmuan dan bahwasanya kita harus paham, ternyata hulul adalah salah satu perbuatan yang di situ akan terancam dengan api neraka, yaitu dengan cara mengambil, dengan cara berkhianat atas amanat yang dipercayakan, maka akan menjadikan benteng dan kendali di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita mau melakukan, kita ingat itu adalah sesuatu perbuatan yang hulul yang harus kita hindari. Ini salah satu bahaya hulul, ya. Yang kedua, perbuatan hulul atau korupsi, ya gampangannya korupsi lah, ngambil dengan cara berkhianat, gampangnya kita istilahkan dengan cara korupsi misalnya, menjadi penyebab kehinaan dan siksa api neraka pada hari kiamat. Di dalam hadisnya Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fin nasi faqala adul hayata wal mihyata fa innal khulula arun wa narun wa sanarun ngala ahlihi yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, beliau berdiri di depan manusia dan bersabda, kembalikanlah jarum, ya, dan pakaiannya. Sesungguhnya hulul, mengambil rampasan perang sebelum dibagi, pada hari kiamat adalah catatan, ya, neraka dan aib bagi pengambilnya. Hanya sekedar jarum. Oke, balasannya adalah luar biasa. Catatan, neraka dan aib. Makanya pada saat orang yang melakukan perbuatan hulul, kok di dunianya dibukakan aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya malu. Pastinya malu karena itu aib. Nah, pastinya malu. Apalagi dibukakan di dalam kehidupan di hari kiamat nanti, itu adalah sesuatu yang jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Ini salah satu bahaya dari hulul itu sendiri. Hanya sekedar satu jarum. Kalau di kantor mungkin hanya sehelai kertas. Makanya pada saat saya jadi guru, saya punya atasan namanya kepala. Pada saat saya meminta kertas atau ngeprint, pasti saya bilang dulu, Pak, saya mau minta kertasnya untuk buat, misalnya kadang sering buat materi khutbah Jumat kayak gitu, saya izin dulu. Kalau tidak boleh ya saya tidak. Berusaha. Kenapa? Saya memahami tahu. Dulu pas belum tahu, rasanya senang. Alhamdulillah lumayan ora kelong. Betul. Astagfirullahaladzim. Tapi setelah tahu, karena mendapatkan ilmu, mau tidak mau sedikit demi sedikit
kami terapkan. Sehingga apa? Kami bisa memilah-milah. Sama, saya menggunakan 2 pulpen karena saya kerjanya itu di 2 tempat. Saya diamanai di 2 tempat, maka jangan sampai pulpen itu keliru antara tempat 1 dan tempat yang 2. Ini sih kadang angel banget, Bu. Di dalam tasnya 1, pulpennya 2, maka saya labeli 1. Karena saya diamanai di 2 sekolahan. Dan saya amanahnya adalah khusus tanda tangan. Karena sebagai kepala, ya. Maka saya labeli yang 1 itu, oh ini milik SD ini milik SD ini. Jangan sampai keliru. SD ini digunakan untuk SD ini. Karena saking kehati-hatiannya, mbok menawane itu termasuk hulul gitu loh. Seperti itu. Maka kadang kalau dibawa di rumah itu anak mainan tidak tahu buka tas, kok pulpennya untuk ngoret-ngoret itu saya tahu, saya itu marah sekali. Ya anak mau tidak mau, dia tidak tahu, tapi saya marah dan diingatkan artinya marahnya kok tenggo gitu. Nah inilah bagian dari kehati-hatian kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang telah kami lakukan atau apa yang telah panjenengan lakukan mungkin pada saat menjumpai hal yang semacam itu. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, orang yang mati dalam keadaan membawa harta hulul atau harta korupsi atau harta yang diambil dari berkhianat, ia tidak mendapat jaminan dan terhalang masuk ke dalam surga. Naudzubillah. Ya. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Man faraqa ruhul jazada wa huwa bari'un min salasin dakhalal janatal kibri wal khululi wad-daini. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang nyawanya meninggalkan raganya, ya, dan ia terbebas dari 3 hal, maka ia masuk jannah. Nyawanya meninggalkan raganya alias mati, terbebas dari 3 hal. Apa 3 hal ini? Sehingga sampai Rasulullah menyampaikan dia masuk surga. Yang pertama adalah terbebas dari kesombongan. Jangan sombong. Kita itu jangan sombong. Mudah-mudahan kita terbebas dari rasa sombong. Sombong kepada siapa? Bisa sombong kepada Allah, bisa sombong kepada manusia. Sombong kepada Allah contohnya apa? Mengabaikan perintah-perintahnya, larang-larangannya diterjang, itu sombong. Oke? Bahwasanya di dalam Islam salat 5 waktu itu wajib, tapi enggan untuk melaksanakannya, sombong dia. Sombong kepada Allah, tinggalkan sifat yang seperti itu, tinggalkan. Karena apa? Surga tadi enggan untuk orang yang sombong. Maka apapun di dalam kehidupan kita, baik mungkin kita dalam kondisi yang pinter banget, jangan sampai kita sombong. Baik kita dalam kondisi yang sugih banget, jangan sampai kita sombong. Terlebih adalah kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah urung tayang ya ngaji, urung tayang ya urung tayang ya sekolah. Itu membuktikan bahwasanya manusia itu tidak sombong. Urung tayang orang gelem golet, ya akhirnya ya orang ngerti. Nah orang ngerti otomatis mboten nglakoni, angger sing perintah ora dilakoni, angger yang dilarang diterjang mawon lho wong mboten ngerti. Maka kita disuruh jangan sombong, cari ilmunya, golek ilmu. Ora tayang nulis sekolah ben diwarai nulis. Itu adalah bagian dari sifat yang harus kita jaga, jangan sampai kita sombong. Sifat yang kedua adalah pengkhianatan tadi. Surga enggan bagi orang yang senang berkhianat. Kalau kita rasakan orang yang dikhianati itu sakit, ya, dikhianati itu sakit, dan ternyata Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Sampai Allah apa menyampaikan, Rasulullah menyampaikan di dalam sabdanya, ya, surga itu enggan. Dan yang ketiga adalah hutang. Nah hutang ini hati-hati, makanya kita harus ingat-ingat hutang kita, ya, karena hutang itu sendiri adalah sesuatu yang nanti juga akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya memang tidak bisa nyerutang, punya utang tidak bisa nyerutang, minta keikhlasannya, seperti itu. Ini 3 hal. Ternyata khianat di sini adalah bagian dari
keadaan seseorang yang di situ surga itu enggan untuk dimasuki. Kalau surga enggan dimasuki, ya otomatis tinggal alternatif yang kedua, yaitu neraka. Itulah bahayanya dari hulul. Maka di sini ada sebuah pertanyaan, apakah sedekah dari harta hulul diterima? Padahal sering kita jumpai ya, orang yang memiliki harta, salah satunya dari hasil korupsi sendiri misalnya. Banyak sekali sumbangan-sumbangan yang dia berikan. Okay? Ternyata sumbangan yang diberikan adalah dari hasil berkhianat. Seolah-olah orang menyangka, masyarakat kecil menyangka, wah itu baik sekali, wah itu dermawan sekali. Bagaimana dengan harta sedekah dari harta yang hulul tadi, dapatkan dari harta yang hulul? Nah, Rasulullah menyampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu azza wa jalla shadaqatan min khululin wala salatan bi khairi dukhurin. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah azza wa jalla tidak menerima sedekah dari harta yang hulul. Artinya sedekahnya tidak ditampa, sedekahnya tidak diterima dari harta yang hulul, dari harta yang berkhianat. Nah, padahal banyak sekali terkadang seseorang yang mendapatkan hartanya dari harta yang hulul itu sendiri, dia itu tebar pesona ya, dengan cara memberikan berbagai macam fasilitas yang ada, baik mungkin dari tempat ibadah ataupun dari fasilitas-fasilitas yang lain yang ternyata diambilkan dari harta yang hulul yang dia dapatkan, yang pada saat itu mungkin belum kebongkar aibnya, belum konangan KPK mungkin. Oke. Nah, ternyata apa? Sedekahnya itu tidak diterima. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan sedekah tadi dari harta yang hulul ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini tadi saya sampaikan. Nah, oke, ini sama hadisnya. Di bawahnya Rasulullah SAW menegaskan bahwa Allah tidak menerima sedekah yang dihasilkan dari korupsi atau tindak kecurangan lainnya. Dengan pertanyaan yang lebih populer, dosa korupsi tidak bisa diputihkan dengan sedekah dalam bentuk apapun dan sebanyak apapun. Harta korupsi, mengambil harta dengan cara berkhianat, tidak bisa dibersihkan atau diputihkan dalam bentuk apapun. Korupsi ya tetap harta korupsi. Maka banyak sebagian koruptor setelah sukses melakukan korupsi, dia akan berusaha tampil soleh. Okay? Sukses ini korupsi, tampil soleh, bangun sana sini fasilitas masjid dan sebagainya, bahkan naik haji pun mungkin berkali-kali, umroh pun mungkin setiap bulan dia lakukan. Hanya apa? Hanya ingin mengelabui Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ingin hendak menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ingin menyuap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta yang dia dapatkan dari hasil hulul tadi. Ini. Karena kita kadang menjumpai hal yang semacam itu. Hati-hati. Yang kelima, harta hasil korupsi adalah haram. Mengambil dengan cara berkhianat adalah haram. Okay? Nah, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Sering panjenengan dapati kisah seorang musafir ya, di dalam sebuah perjalanannya, padahal doa musafir itu adalah mustajabah, tetapi di dalam dirinya ada barang-barang yang haram yang menjadikan sebab tidak dikabulkan doa-doanya karena dari barang-barang yang haram. Okay? Inilah bahayanya dari harta yang diambil dengan cara hulul, berkhianat. Setelah seseorang diberikan sebuah amanah, tapi di situ di dalamnya berkhianat dengan cara mengambil harta di dalamnya yang bukan menjadi haknya dan yang bukan menjadi bagiannya. Jangan dilihat berapa besar yang diambil, jangan dilihat berapa kecil yang diambil. Koh dengka wong deren pulpen, koh deren buku. Tapi kalau itu memang bukan haknya,
dan memang tidak diberikan untuknya, kalau diambil maka itu termasuk pengkhianatan. Makanya kita lebih sering kalau terhadap amanah yang kita embankan, bicaralah dengan pimpinannya. Pak pemimpin, ini ada barang kayak gini, timbang tidak dimanfaatkan akan mubah, untuk saya saja bagaimana? Nah, nanti pemimpin yang akan memutuskan. Terus monggo dimanfaatkan. Nah, itu adalah salah satu adabnya. Oke, seandainya kita membutuhkan, tapi di situ memang kita bukan hak kita dan kita membutuhkan, di situ ada pemimpin. Pemimpin itu nanti yang akan mempertimbangkan. Makanya jadi pemimpin itu memang berat, karena banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan, ya, dari hal yang kecil atau mungkin dianggap sepele sampai hal-hal yang besar. Makanya terbiasa untuk minta pamit pada saat kita membutuhkan sesuatu itu. Jangan sampai kita tidak pamit dan kita terlupa untuk tidak pamit. Bok menawani itu adalah bagian dari harta hulul yang kita manfaatkan. Naudzubillah. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedemikian dahsyatnya dampak dari perbuatan hulul itu sendiri, yang pada intinya adalah harta hulul itu harus kita hindari di dalam kehidupan kita. Mengambil harta dengan cara berkhianat itu adalah sesuatu yang menjadikan dampak besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikisahkan oleh Rasulullah, hanya sekedar satu helai benang, hanya sekedar satu jarum, itu pun termasuk bagian dari yang akan menjadikan aib pada saat di yaumul qiyamah nanti. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dadi mun paham nggih? Mun paham hulul? Mun paham? Ayo monggo panjenengan mangke merenung teng griya mbok menawane. Nggih, mbok menawane nggih. Kula panjenengan kok kemutan, kita minta istighfar, akeh sing istighfar. Banyaklah beristighfar. Dimot-imot minimal kita menyesalinya. Oh iya ya, nyong miyen anu urung ngerti, mudah-mudahan Gusti Allah ngapurani, mumpung tasih wonten kesempatan. Tidak ada hal yang tidak berguna di saat kita menyesal atas perbuatan dosa kita, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itulah fungsinya kita bermajelis ilmu. Tapi kalau kita tidak mendapatkannya, bisa jadi apa yang kita dapatkan nanti adalah menjadikan suatu obsesi dan tujuan. Lumayan nyok garep kerja nangana lah. Kenapa? Nangana Sri Pilane akeh. Biasanya kayak gitu, dikejar dia. Ternyata seripilan itu dari misalnya seripilan yang tidak hak untuk diambilnya. Kan banyak kadang kayak gitu kan. Kenapa? Tidak tahu. Setelah tahu lah ora lah nyongnya, walaupun nangana ya nyong ora garep ngambil seripilan itu. Nyong garep kerja apa yang menjadikan ongkos pada diri saya, apa yang mungkin diberikan tambahan pada diri saya, dengan catatan tambahan itu adalah dari atasan saya atau yang memerintahkan saya untuk bekerja dengan cara yang tadi sesuai dengan prosedur. Oke, barangkali kita menjumpai hal yang semacam itu, beristighfarlah kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita di saat kita mungkin melakukannya karena tidak sepengetahuan ilmu yang kita dapatkan, sehingga saatnya kita mengetahui ilmu ternyata itu adalah bagian dari dosa yang harus kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya dan dosa-dosa panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini Bapak Ibu sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan bekal di dalam transportasi kehidupan kita sampai dengan kita meninggal. Okay? Ingat, ada batu sandungan yang namanya hulul. Okay? Ada batu sandungan yang namanya hulul. Jangan dilihat berapa besarnya, jangan dilihat berapa kecilnya, jangan diremehkan yang kecil. Kalau sesuatu itu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, pasti mau tidak mau itu ada sesuatu yang tidak akan berfaedah di dalamnya. Maka perjalanan kita sampai dengan kematian kita, ayo kita perbaiki sampai dengan finish kematian kita dalam kondisi kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan materi pada pembelajaran pada sore hari ini. Apabila ada banyak kekurangan dari diri saya, astaghfirullahaladzim,
yang pasti banyak kekurangan. Apabila ada manfaatnya, mari kita gunakan bersama-sama. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak ya nanti saya tanyakan kepada yang lebih baik. Atau mungkin panjenengan yang punya referensi yang lebih baik, lebih mendukung, saya siap untuk menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup oke? Baik Bapak Ibu semuanya, untuk kajian pada sore hari ini kita akhiri saja. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita sampaikan ya, sehingga bisa menjadikan tambahan amalan-amalan kita di dalam kehidupan di dunia ini untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Moga pengurusan sonten semenika kita tutup kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.